Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mengenalkan wabarakatuh. diri saya atas nama Bu Muntiani, berasal dari Banjarmasin. Banjarmasin. Pertanyaan saya sudah dijawab oleh Gus yang tadi. Ya, ini dari luar pengajian ini yang ingin saya tanyakan, masalah orang meninggal dunia. Nggih. Orang meninggal dunia itu apa wajib harus diselamatin dari mulai 3 hari, 7 hari, 4 hari, 100 hari, bahkan mendak pisan, mendak pindo 1000 harinya. 1000 hari. Itu menurut, Apakah wajib gitu ya? ya, menurut pengajian kita itu wajib atau tidak? Nggih. Itu pertanyaan saya. Nggih. Tadi pertanyaan saya oleh Gus tadi sudah dijawab waktu sore tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 kematian. Ada 2 kematian, seseorang ruh kembali kepada Allah, satu tersesat, satu tidak. Satu gelap, satu terang. Ini Anda mungkin beriman atau tidak, terserah Anda. Ketika saat idza jaa ajaluhum, di depan Anda itu ada alam yang gelap, ada alam yang terang. Ada yang su'ul khotimah, ada yang husnul khotimah. Tergantung wajib dan tidaknya, tergantung ahli mayite. Wong wuta pingin isok tutuk enggon, wajib dituntun mboten? Berarti itu wajib. Ruh apabila kembali kepada Allah ketika saat di dunia masih buta pada Allah, wajib ruh ikut dituntun. Idza mata benu adama ing qata'a, Rasulullah dawuh, setiap anak Adam ketika menghadapi satu kematian maka terputuslah semua amaliyah kecuali 3 perkara. Salah satu di antaranya di situ ada anak soleh yang selalu anak soleh iku maksudnya anak yang hatinya makrifat pada Allah. Wajib. Letak wajibnya itu apabila si mayit itu betul-betul ruhnya itu buta terhadap Allah. 1. Nomor 2, letak wajibnya itu yang menuntun harus tidak ikut buta. Kalau yang nuntun itu buta, wis padha wae, Pak. Padha kejelungupe pun. Yang ketiga, sing dituntun kudu harus nganut. Dijak ngalor, moh, lor ana garangan. Ngidul. Ya wis jongkakno ae pisan wong ngono kuwi. Enggak percaya. Ya udah, kalau enggak percaya sudah. Harus mengikuti. Artinya apa, Pak? Nun sewu. Posisi ruhaniyah kita itu ketika kita masih di zona kotor, ketika dikatakan zona kotor, iman di dada sampean itu ada selain Allah. Wajib jenengan manut ambek tabi'ina solihin yang meneruskan estafet ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Nek gak nganut itu tadi keceron ngaji kok. Tonggoku tahu ngaji hakikat gendeng wae. Wis mau macam-macam. Bahasa mereka itu Allah katakan di dalam surat Ibrahim itu gini. Pertama, mereka itu alladzina yastakhibunal hayatad dunya, kedua wa yasudduna an sabilillah, ketiga wa yabghunaha iwaja. Pertama mesti menarik rohaniah imanmu itu pada selain Allah. Kedua,
menghalang-halangi ruhaniyahmu untuk menuju pada jalan Allah. Yang ketiga, membengkokkan keimananmu terhadap selain Allah. Padahal Allah katakan dalam ayat itu, ya apa itu? Ulaika fi dhalalin ba'id. Ini adalah taukid, menguatkan Anda kalau mereka tiga hal tadi sesungguhnya mereka itu tersesat yang amat jauh. Ulaika fi dhalalin ba'id. Jauh. Masa kau ikuti mereka? Jangan. Jadi letak wajibnya kalau toh itu buta. Satu. Yang kedua, tidak wajib karena dia tidak buta. Gendeng wong melek kok dituntun. Coba. Sing akeh, sing nuntun iku wong buta, sing dituntun gak buta. Masuk teori gak niki? Gak masuk. Orang yang tidak buta gak perlu dituntun. Jikalau kau tuntun, lah kau si nuntun iku buta apa ora? Paham sih maksud saya itu? Nyun sewu Pak. Mengapa kita yang mempunyai bendera Nahdiyin itu ada 1 harinya, 2 harinya, sampai 7 sampai 1000 pendak-pendak ya. Terus lagi kalau ngundang tahlil itu gak mungkin tonggo kiwa tengen loro gindil. Ndak toh? Kadang sa-RT itu maksudnya sebetulnya mudah-mudahan barangkali di antara satu RT ada wali nih Gusti Allah. Ada kekasih Gusti. Kalau ini ada maka astajib lakum. Ngoten lho niki. Ibarate gak duwe anak sing soleh orang lain. Saged. Oleh karena jenengan gak ngerti iku waline Gusti Allah krana dheweke statuse dohire iku siji pakaiane welek, loro omahe gedhek, telu ra duwe apa-apa. Mulih sampean gawani berkat sak duwiti padahal nyun sewu sampean kok eruh omahmu, donyamu kok ijolno iki lho. Mboten cukup. Estu. Makanya mengapa Allah dawuh dalam satu ayat dunya bronomu, anak bojomu kabeh gak manfaat pada dirimu ketika kau meninggal, gak bisa menolong dirimu. Mengapa pada saat waktu ning dunya kok gawe takabur-takaburan, kok bangga-bangga toh pada akhirnya semuanya ditinggal. Apakah kau mikir hal itu? Kebanyakan wong nek wis atine kesumpelan. Apa bahasa Indonesia kesumpelan, Mbak? Kesumbat. Hayatat dunya mesti lali masa di mana Allah pastikan terjadi. Itulah kullu nafsin dha'iqatul lupa. Dibikin nafsu seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Pelek. Bongko. Iya. Urusan mati iku gak harus tuwek, mesti gak harus loro, mesti ndak. Kadang-kadang masih gagah dan lain sebagainya. Itu datang, barulah di situ terjadi penyesalan. Sebelum hal itu terjadi, maka fafirru ilallah. Lekas lari dan kembalilah kau pada Allah. Jadi Bu, kalau sudah tidak buta maka iku gak perlu. Tapi ya tak? Umpama diterjadikan tetap dikirimi donga yo gak salah.
Satu hal yang harus Anda ketahui. Amalia kirim donga model kaya apa jenengan jikalau bersumber dari mingkol bin rohibin, hatimu yang tidak punya tata kerama pada Allah alias gak ono ikhlase ditolak oleh Gusti Allah. Iku padha karo cara orang lho ya, ngeterno kiriman karo nggone alamate ning ndi ora ngerti. Pak Pos ya mesti balekno. Iki kirim surat kok gak ono dituju alamate. Ditujukan kepada si A dengan alamat mbok gak ero. Terus dikosongi. Pak Pos nggih bingung toh ya. Balik mesti. Makanya Amalia walaupun sedikit sing penting hati jenengan mingkol bin Zahidin, makrifat pada Allah. Berarti harus diparingi roh, dikasih roh, harus berdasarkan ikhlas. Ngoten nggih? Nggih. Satu kali lagi, Ibu ada? Enggak ada tak buat nangane Bapak lo ya. Oke, Pak ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbah Bangun dari Watu Dodol, Ketapang, Banyuwangi. Saya dikirim ke sini oleh guru saya karena saya gendeng. Sampai sini saya kok tambah gendeng. Saya wakili ibu-ibu ini, saya iri sama ibu-ibu. Wis nyampe kabeh. Saya kok tambah gendeng. Pertanyaan saya, Gus, di ayat pertama sudah digariskan segala kebutuhan itu dipenuhi. Tapi mengapa Allah masih buat ayat lagi ud'uni astajib lakum? Sing gendeng iki sapa? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak terasa dipanggil tiap saat dan waktu oleh Allah. Allah tiap saat dan waktu memanggil kita dengan bahasa Allah. Yang kini aku kekasihmu, gitu ya. Lewat jenengan kali kula dahar kecegun, iku Allah menyapa jenengan. Lewat kita ketika saat berbisnis kita dikasih laba, itu Allah menyapa, memanggil. Bisnis kita rugi, itu cara Allah memanggil kita. Cuman berhubung banyak manusia sing kupinge kopoken, tahu kopoken nggih? Tersumbat, nggak dengar kalau itu suara Allah. Tapi bagi mereka yang menyimpan hatinya kerinduan yang amat-amat besar, pasti dia mengatakan Allah itu memanggil kita. Ketika saat semakin jauh, semakin lama Anda mendekat dan bertemu Allah, secara otomatis hati jenengan gendeng alias jenengan dijauhkan dari persoalan hati tentang selain Gusti. Siapa yang berjalan ke arah barat, semakin lama pasti arah timur tinggalkan semakin jauh. Siapa yang hatinya selalu terus menuju dan bertemu Allah, maka hatimu akan semakin dijauhkan Allah dari urusan-urusan dunia. Sebaliknya. Siapa yang berjalan ke arah timur, maka semakin lama arah barat semakin jauh kau tinggalkan. Sama. Alhaakumut takasur, hal itu terjadi hatta zurtumul, maka bersampak. Ya udah, tahu itu nggih. Ditekek malaikat.
Bapak, sekarang kita harus menikmati apa yang Allah berikan berbentuk besarnya satu kerinduan. Itu nanti akan terbayar manakala sudah terjadi pertemuan yang ku impikan. Lah metu wae lagune. Jenengan jangan khawatir karena Allah sudah berjanji pertemuan itu akan pasti terjadi. Wa mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Al-Ankabut ayat 5. Allah wis janji pada hamba yang dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, yang Allah sudah tentukan pertemuan waktunya itu. Wis jenengan ngalir ae koyok kuning-kuning kintir dikal wis tah penak. Wis ayo dinikmati rasa gendeng iki dhisik. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang pada malam hari ini Allah kasihkan beberapa ilmu pedoman terhadap kita. Semoga menjadi satu ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.